Assa- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan saya Anissa Rahmania. Di sini saya akan membahas tugas di buku London bab 4, materi mengenai ethical and social issue in information system. Nah, yang pertama, what ethical, social, and political issue are raised by information system? Nah, pengenalan teknologi informasi baru memiliki masalah etika, sosial, dan politik yang harus ditangani pada tingkat individu, sosial, dan politik, dan sangat erat kaitannya. Masalah etika menghadapkan individu yang harus memilih suatu tindakan, seringkali dalam situasi di mana dua atau lebih prinsip etika bertentangan atau dihadapkan pada dilema. Lalu, masalah etika. Nah, hak keyakinan intelektual, pemantauan elektronik karyawan, dan pemanfaatan data. Sedangkan pada masalah sosial, munculnya dari masalah etika saat masyarakat mengembangkan harapan pada individu tentang tindakan yang benar. Pada politik, masalahnya itu muncul dari konflik sosial dan terutama berkaitan dengan penggunaan undang-undang yang mengatur perilaku untuk menciptakan situasi di mana individu berperilaku dengan benar. Nah, lalu ada 5 dimensi moral utama yang mengikat masalah etika, sosial, dan politik dalam masyarakat informasi. Nah, seperti hak dan kewajiban informasi, kualitas hidup, hak dan kewajiban properti, akuntabilitas dan kontrol, dan kualitas hidup. Lalu, konsep dasar analisis etis. Nah, di sini terdapat 4. Yang pertama yaitunya tanggung jawab, akuntabilitas, kewajiban, dan proses akibat. Tanggung jawab sendiri adalah Anda menerima potensi biaya, tugas, dan kewajiban untuk keputusan yang Anda buat. Pada akuntabilitas, yaitu mekanisme untuk mengidentifikasi siapa yang mengambil tindakan dan yang bertanggung jawab, dan siapa pihak yang bertanggung jawab. Sedangkan pada kewajiban, yaitu tanggung jawab, yaitunya filter sistem politik di mana badan hukum mengizinkan individu dan perusahaan untuk memulihkan kerugian mereka oleh aktor atau oleh penyebab perusahaan itu merugi, atau sistem atau organisasi lain. Yang keempat, proses akibat. Nah, di sini proses akibat yaitunya fitur yang terkait dari masyarakat yang diatur oleh hukum dan merupakan proses di mana hukum dikenal dan dipahami dengan baik dan akan ada kemampuannya untuk otoritas yang lebih tinggi. Yang kedua yaitunya what specific principle for conduct and can be used to guide ethical discussion. Nah, ada 5 langkah dalam analisis etika. Yang pertama yaitu identifikasi dan gambarkan fakta secara jelas. Nah, temukan siapa yang melakukan suatu tindakan dan untuk siapa tindakan tersebut dilakukan, di mana, kapan, dan bagaimananya. Dalam banyak contoh, Anda akan terkejut pada kesalahan-kesalahan pada fakta yang dilaporkan dan Anda akan menemukan fakta lebih mudah pada saat membantu mendefinisikan solusinya dan akan melibatkan pihak yang bertentangan dalam dilema ini atau pada dilema etika yang dilanggar untuk menyetujui fakta-fakta juga akan membantu kita menyelesaikan masalah ini. Yang kedua, dengan cara definisi konflik atau dilema dan identifikasi nilai-nilai yang lebih tinggi yang terlibat. Nah, isu-isu etika sosial dan politis selalu mewakili nilai-nilai yang lebih tinggi. Kelompok-kelompok yang berselisih semuanya mengklaim mengusung nilai-nilai yang lebih tinggi.
Contohnya seperti kebebasan, privasi, perlindungan hak, serta sistem perdagangan bebas. Biasanya isu etika melibatkan sebuah dilema. Contohnya dua program tindakan yang bertentangan, namun sama-sama mendukung atau memiliki nilai manfaat. Sebagai contoh seperti studi kasus di akhir bab mengilustrasikan dua nilai yang berseteru. Kebutuhan dalam meningkatkan penyimpanan rekaman perawatan kesehatan dengan kebutuhan untuk melindungi privasi individu itu sendiri. Lalu yang ketiga, dengan identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Setiap isu etika, sosial, dan politis selalu memiliki pihak-pihak yang berkepentingan. Para pemain yang memiliki kepentingan terhadap hasil. Pihak-pihak yang telah berupaya dalam situasi tersebut dan biasanya pihak yang memiliki pendapat yang vokal. Nah, temukan identitas dari kelompok-kelompok ini dan apa yang mereka inginkan. Hal ini akan berguna kelak pada saat merancang sebuah solusi dari sebuah masalah. Yang keempat, identifikasi opsi yang dapat kita ambil secara wajar. Mungkin tidak menemukan adanya pilihan yang dapat memutuskan semua pihak, namun beberapa pilihan lebih baik ketimbang yang lainnya. Terkadang solusi yang baik atau etis tidak selalu memiliki konsekuensi yang seimbang di antara pihak-pihak yang berkepentingan itu. Nah, yang terakhir yaitu dengan cara identifikasi konsekuensi potensial dari pilihan. Nah, beberapa pilihan mungkin benar secara etika namun membawa malapetaka dari sudut pandang orang lain. Suatu pilihan mungkin berhasil dalam suatu kasus, namun belum tentu berhasil dalam kasus yang serupa. Yang pertama, tanyakan terus pada diri kita, apa yang akan terjadi seandainya kita terus mengambil keputusan ini? Dan kenapa saya tidak berpikir panjang dulu sebelum bertindak? Dan terdapat 6 prinsip etika tersedia untuk menilai perilaku itu sendiri. Yang pertama yaitunya peraturan emas, yaitu lakukan kepada orang lain sebagai mana Anda ingin mereka lakukan kepada Anda. Lalu dengan imperatif kategoris Immanuel Kant, jika semua tindakan tidak tepat untuk dilakukan semua orang, itu tidak tepat untuk siapapun. Lalu aturan perubahan Descartes, yaitu jika suatu tindakan tidak dapat dilakukan berulang kali, maka tindakan tersebut tidaklah benar sama sekali. Lalu prinsip utilitarian, yaitu ambil tindakan yang mencapai nilai yang lebih tinggi atau yang lebih besar, dengan kata kunci itu yang akan menguntungkan. Nah, lalu prinsip penghindaran risiko, ambil tindakan yang menghasilkan paling sedikit kerugian atau biaya yang paling kecil kemungkinannya terdapat kerugiannya. Nah, lalu aturan etis. Nah, tidak ada makanan siang yang gratis, kata kutipan kan. Asumsikan bahwa hampir semua benda berwujud dan tidak berwujud dimiliki oleh orang lain kecuali ada pernyataan khusus yang sebaliknya. Contohnya mungkin semua barang di dunia ini pasti ada pemiliknya dan tidak ada yang mudah dan harus kita cari dulu. Lalu sekian, terima kasih. Sedikit tambahan, prinsip-prinsip harus digunakan secara bersama dengan analisis etika. Untuk membantu pengambilan keputusan, analisis etika akan melibatkan identifikasi fakta dan nilai, pemangku kepentingan pilihan, dan konsekuensi dari tindakan. Setelah selesai, kita akan dapat mempertimbangkan prinsip etika mana yang akan diterapkan pada suatu situasi untuk sampai pada suatu penilaian tersebut. Baiklah, sekian, terima kasih.